Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film yang berjudul The Equalizer 2. Bagi yang udah nonton The Equalizer 1 pasti udah tahu ya tentang jagoan yang satu ini. Jadi dia ini adalah seorang pensiunan marinir Amerika Serikat yang memilih jalan hidup untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Robert McCall yang sedang duduk sambil membaca sebuah buku di dalam kereta yang menuju ke Turki. Di situ ada juga seorang anak kecil bersama seorang wanita dan juga ayahnya. Sebut saja nama ayahnya Saddam. Ketika Saddam pergi ke gerbong lain, Robert mengikutinya. Ternyata Robert ini sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan wanita Amerika dan memiliki seorang anak perempuan. Kabarnya, pria itu adalah pria yang kasar dan sedang menghukum istrinya dengan cara merebut anaknya dan membawanya ke Turki. Saddam menyadari bahwa orang yang dicari Robert adalah dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh teman-temannya untuk menghajar Robert. Di sini ditunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh Robert, di mana dia bisa memprediksi segala hal yang ada di sekelilingnya sebelum melakukan sebuah tindakan. Kemudian Robert menghampiri Saddam dan membantunya bertemu dengan ajalnya. Singkat cerita, Robert telah kembali ke Amerika. Penampilan Robert kini terlihat berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang dia sudah tidak berjanggut, serta kepalanya sudah tumbuh rambut. Dan saat ini, dia berprofesi sebagai seorang supir taksi online. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pria, yaitu Mr. Colbert, yang tampak baru pulang kerja. Tiba-tiba, dia melihat istrinya dengan keadaan terluka di wajahnya akibat penganiayaan. Lalu ada beberapa pria yang masuk, kemudian menembak istrinya tepat di depan matanya. Mr. Colbert juga dibunuh oleh pria jahat itu. Sepertinya mereka melakukan hal tersebut memang telah mendapat perintah dari seseorang untuk menghabisi pasangan suami istri tersebut. Di sisi lain, Robert yang baru pulang kerja, sampai di rumahnya dia terkejut karena Susan sudah berada di dalam rumah. Susan ini adalah sahabat Robert yang bekerja sebagai seorang agen pemerintah yang tengah menyelidiki sebuah kasus bersama agen lainnya yang bernama Dave. Mereka menyelidiki kasus pembunuhan suami istri keluarga Colbert yang terjadi sebelumnya. Susan dan Dave serta anggota lainnya datang ke TKP pembunuhan. Kemudian mereka melakukan sebuah penyelidikan. Selanjutnya, suatu ketika saat Susan kembali pulang ke hotelnya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang tak dikenal. Dia berusaha melawan, namun kedua pria itu berhasil membuatnya tak berdaya. Kemudian di tempat lain terlihat Robert yang sedang berbincang dengan anak muda yang bernama Miles. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Robert mendapat panggilan telepon dari suami Susan yang bernama Brian. Dia memberitahu bahwa Susan telah tewas dibunuh orang yang tidak dikenal. Mendengar kabar tersebut, Robert langsung pergi ke Washington untuk mengunjungi rumah Brian dan Susan. Sementara di sisi lain, dua orang pria yang diduga sebagai pelaku yang membunuh Susan, saat mereka sedang berpesta, tiba-tiba sebuah ponsel berdering, dan saat panggilan itu dijawab, ruangan itu tiba-tiba meledak. Lalu di luar rumah, terlihat beberapa orang yang ternyata adalah pelaku pembunuhan suami istri Colbert. Selanjutnya terlihat Robert yang sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan, dengan mengumpulkan beberapa bukti. Di antaranya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan dibunuh. Setelah itu Robert pergi untuk mengunjungi Dave. Dia menjelaskan kepada Dave bahwa setelah dia melihat rekaman CCTV itu, dia menemukan suatu kejanggalan tentang pembunuhan Susan, di mana hal tersebut menurutnya sudah direncanakan. Selain itu, Robert juga melanjutkan penyelidikan kasus yang diselidiki oleh Susan tentang pembunuhan suami istri Colbert. Dengan mengolah tempat kejadian perkara, Robert membayangkan dan menganalisa dengan cara memperagakan segala kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindakan pembunuhan itu. Selanjutnya dia kembali menghubungi Dave dan memberitahunya tentang kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukannya.
Menurut Robert, Susan kemungkinan besar telah mengetahui petunjuk atau pelaku pembunuhan suami istri Colbert, sehingga Susan terpaksa dibunuh agar kejahatan tersebut tidak terbongkar. Berikutnya, ketika sedang menjalankan pekerjaannya sebagai supir taksi, Robert mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, saat di perjalanan, tiba-tiba pria itu menyerang Robert. Selanjutnya, Robert mengambil ponsel dan membawa ponsel milik pria itu untuk diselidiki. Di hari berikutnya, Robert kembali mendatangi Dave untuk memberitahu apa yang dia alami. Robert menceritakan bahwa ada seorang pria yang hendak membunuhnya, dan diduga hal itu dilakukan atas suruhan si pelaku yang sebenarnya. Robert mendapatkan nomor si pelaku utama dari ponsel pria yang sebelumnya ingin membunuhnya itu. Lalu kemudian Robert mencoba menelpon nomor si pelaku, dan tak disangka, ponsel milik Dave berdering, yang ternyata dialah pelaku dari pembunuhan suami istri Colbert dan juga yang telah membunuh Susan. Jadi Robert sebenarnya sejak awal sudah mencurigai pelakunya adalah Dave. Namun di sini Robert terlihat tak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia tak langsung menghajar atau melakukan tindakan kekerasan lain terhadap Dave. Dia menghampirinya dengan tenang dan meminta penjelasan kenapa Dave tega melakukan perbuatan jahat itu. Dave memberitahu bahwa itulah pekerjaan mereka sekarang, dan perbuatannya itu tidak dilakukannya dengan sendirian. Dia kemudian mengajak Robert bertemu dengan komplotannya yang ternyata mereka semua saling kenal saat dulu masih di kesatuan yang sama. Tapi bedanya mereka memilih untuk jadi pembunuh bayaran. Robert pun berkata kepada mereka dengan santai bahwa dirinya akan membunuh mereka semua atas perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Susan sahabatnya. Keesokan harinya, Dave dan komplotannya mendatangi rumah Brian, suami Susan. Mereka juga berniat akan membunuhnya. Namun Robert sudah memprediksikan hal tersebut, hingga dia sudah duluan menjemput Brian dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian di rumah Robert terlihat Miles yang sedang mengecat tembok rumahnya. Tak lama setelah itu, muncullah Dave dan komplotannya untuk mencari Robert. Miles yang panik kemudian menghubungi Robert yang sedang di dalam perjalanan. Saat itu ternyata Robert sudah memasang kamera pengawas, sehingga kedatangan mereka ke dalam rumah dapat dipantaunya. Kemudian dia menyuruh Miles untuk bersembunyi di sebuah tempat rahasia yang ada di belakang lemari buku. Setelah Miles masuk, dia melihat Dave dan komplotannya dari dalam ruangan rahasia itu melalui cermin dua arah. Kemudian saat Dave akan menembak cermin itu, tiba-tiba Robert menelponnya dan ia mengatakan sedang pergi ke suatu tempat. Yang mana tempat itu Dave juga tahu. Robert mengajaknya untuk menyelesaikan semua masalah mereka di sana. Lalu Dave bersama komplotannya pun meninggalkan rumah Robert. Setelah dirasa situasi sudah aman, Miles kemudian keluar dari tempat persembunyiannya untuk memeriksa keadaan, namun dia tertangkap. Berpindah ke Robert yang ternyata menuju ke kota tempat tinggalnya dulu yang kini sedang dievakuasi karena badai besar yang terjadi di sana. Tak lama setelah itu, Dave dan komplotannya pun juga tiba di tempat tersebut. Mereka pun bersiap menghadapi Robert dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Lalu mereka pun kemudian berpencar. Dave naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mengawasi keadaan di sana, sedangkan yang lainnya berpencar menggeledah tempat-tempat di sana untuk mencari Robert. Di sini lagi-lagi ditunjukkan keahlian dari si Robert. Untuk menghadapi situasi seperti ini, dia sudah mempersiapkan strategi dengan perencanaan yang matang, sehingga satu persatu komplotannya Dave tewas. Dimulai dari si pria berjenggot yang tewas ditembak menggunakan senjata semacam senjata untuk memanah ikan yang terbuat dari besi. Yang berikutnya tewas karena fokusnya teralihkan dengan deretan foto Susan yang menempel di sebuah dinding. Jadi Robert langsung menyerangnya dengan beberapa sabetan pisau. Dan satunya lagi tewas karena ledakan. Kini tinggal Dave seorang diri, tapi meskipun demikian, Dave juga ternyata merupakan orang yang cukup pintar.
Jadi, Miles yang sebelumnya tertangkap dibiarkan hidup untuk dijadikan sandera. Saat Dave mengarahkan tembakannya ke bagasi mobil yang berisi Miles, ternyata dengan cepat Robert menembak ban mobil itu, sehingga tembakan Dave tidak mengenai Miles. Lalu saat Dave mencari posisi Robert, ternyata dia sudah berada di hadapannya, dan kemudian mereka pun bertarung yang akhirnya tentu dimenangkan oleh Robert. Lalu setelah semua selesai, Robert mengeluarkan Miles dari dalam bagasi dan melepaskan ikatannya. Selanjutnya Robert terlihat sedang menikmati suasana badai dari dalam rumahnya yang dulu. Kemudian beberapa hari setelah itu, Miles pun terlihat sudah kembali memakai seragam sekolah di dalam bis dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai seniman berbakat. Dan film pun tamat. Nah, itu dia guys ending dari film ini. Semoga kalian semua suka sama video alur cerita filmnya. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!